Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Ridani. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 golongan 3 PPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, angkatan ke-13 kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi atau tugas pokok. Yang paling awal tentunya kita akan mengidentifikasi masalah. Di sini yang saya identifikasi berdasarkan jabatan saya sebagai analis hukum di bagian hukum sekretariat daerah. Ada tiga, saya membaginya menjadi tiga permasalahan. Yang pertama itu adalah bantuan konsultasi hukum kepada SKPD daerah dirasa masih kurang maksimal. Yang kedua, kurang maksimalnya pelaporan data terkait bantuan hukum dari SKPD, yang mana nantinya pelaporan data ini saya akan teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat. Yang terakhir, identifikasi masalahnya adalah pelayanan bantuan hukum secara digital atau berbasis digital masih belum maksimal. Ya, setelah mengidentifikasi masalah, selanjutnya kita menganalisa tapisan masalah dengan metode USG. USG sendiri maksudnya adalah urgency, seriousness, dan growth. Seberapa besar masalah itu ditinjau dari segi urgensinya atau mendesaknya, dan juga ditinjau dari keseriusannya, apakah masalah serius, dan juga potensi masalah tersebut menjadi growth atau menjadi besar dalam waktu yang singkat. Dari isu atau masalah yang tiga tadi, untuk skalanya saya berikan 1-5, dengan 5 sangat besar, 4 besar, 3 sedang, 2 kecil, dan 1 sangat kecil. Di sini saya memberikan total jumlah skala prioritas 10 untuk isu atau masalah nomor 1, karena saya anggap konsultasi hukum bagi SKPD ini penting sebagai langkah preventif agar instansi atau SKPD daerah tidak terkena masalah hukum yang sampai dibawa ke pengadilan. Ya, setelah kita menggunakan metode USG untuk mengetahui skala prioritas permasalahan yang harus diselesaikan, maka selanjutnya kita menggunakan metode Fishbone untuk memilah-milah penyebab dari isu yang telah kita pilih tadi untuk diselesaikan atau dicari alternatif solusinya. Permasalahan yang kita pilih tadi atau saya pilih tadi adalah kurangnya bantuan konsultasi hukum kepada SKPD. Saya membaginya menjadi 4 penyebab. Yang pertama itu adalah edukasi hukum. Di sini untuk edukasi hukum maksudnya adalah kurangnya edukasi tentang dampak atau akibat hukum yang akan terjadi kepada SKPD daerah. Yang kedua penyebabnya adalah pelayanan digital. Maksudnya pelayanan konsultasi hukum secara digital atau berbasis digital masih kurang maksimal. Yang ketiga, minat konsultasi. Minat konsultasi sendiri ini kurang atau minat konsultasi dari ASN itu biasanya apabila sudah terjadi permasalahan baru akan dikonsultasikan. Maka kita berharap agar SKPD terkait bisa mengkoordinasikan, bisa mengkonsultasikan permasalahan awal apabila berhadapan dengan hukum.
Yang terakhir adalah keahlian analisa. Ini terkait tupoksi saya sebagai analis hukum. Tentunya harus di-upgrade ilmunya melalui komunikasi pada saat diskusi kelompok secara berkala, tentunya untuk mengetahui update isu permasalahan hukum yang terbaru dan terkini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui penyebab dari isu atau masalah yang saya pilih tadi dengan metode Fishbone, maka langkah selanjutnya untuk melakukan kesimpulan, kita akan lanjutkan menganalisa dengan metode SWOT. Terbagi menjadi 4: strength atau kekuatan, W-nya weakness atau kelemahan, O-nya opportunity atau peluang, T-nya ancaman. Saya mulai saja dari kelemahan. Yang pertama, kurangnya minat ASN untuk berkonsultasi hukum secara langsung. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan potensi dampak atau akibat hukum yang akan ada di kemudian hari. Yang ketiga, minimnya pengetahuan atau keahlian tenaga ASN terhadap tupoksinya. Yang dimaksud di sini adalah keahlian jabatan analis hukum, sehingga akan memberikan peluang ancaman. Yang pertama, tentunya apabila itu terjadi, apabila pemerintah daerah terkena masalah hukum, maka nama baik dan kerugian material kepada pemerintah. Yang kedua, kondisi sosial masyarakat kurang kondusif karena kurang percaya kepada pemerintah. Selanjutnya, untuk kekuatan yang dimiliki, yang pertama, sumber daya manusia ASN yang punya keahlian berbeda-beda di masing-masing SKPD atau instansi-instansi, sehingga dapat saling melengkapi dan saling menguatkan. Yang kedua, tentunya bantuan anggaran dari pemerintah untuk bantuan. Dari kekuatan tersebut akan menjadi peluangnya. Yang pertama, apabila permasalahan tersebut dapat diselesaikan, maka akan mengurangi permasalahan hukum litigasi atau permasalahan hukum yang sudah dibawa ke pengadilan. Yang kedua, tentu akan menghemat tenaga ASN, karena ASN tidak perlu lagi bersidang atau minimnya gugatan dari masyarakat, dan tentunya akan berpengaruh kepada efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah. Seperti itu. Dan setelah metode SWOT, kita akan lanjutkan nanti kepada kesimpulan. Ya, dengan metode analisis SWOT tadi, maka akan didapatkan kesimpulan. Sekaligus kita akan carikan alternatif pemecahan masalah. Untuk kelemahan yang pertama, kurangnya minat ASN untuk konsultasi hukum secara langsung, maka akan dapat tertutupi dengan kekuatan SDM ASN yang punya keahlian, sehingga dapat saling melengkapi dan menguatkan. Hal ini memungkinkan analis hukum berkolaborasi dengan ASN lain yang mempunyai keahlian di bidang IT, membuat platform layanan digital melalui website. Selanjutnya, untuk kelemahan yang nomor 2 dan 3, yaitu berupa kurangnya kesadaran akan potensi dampak akibat hukum yang akan ada di kemudian hari, maupun minimnya pengetahuan atau keahlian tenaga ASN terhadap tupoksinya, akan ditutupi dengan kekuatan bantuan anggaran dari pemerintah yang nantinya akan digunakan mungkin untuk bimbingan teknis atau BIMTEK secara berkala kepada ASN agar dapat meningkatkan keahlian di bidang tupoksinya, maupun berbagi update isu hukum terkini yang mungkin saja nanti akan menjadi permasalahan hukum di kemudian harinya. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Salah ingatnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.